Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan siang hari ini, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali dalam pesugihan Ngipri Kete yang sudah mulai memasuki part ke-8. Semakin seru aja kisahnya ya teman-teman ya. Setelah di part 7 kemarin itu Mas Cipto ya. Mas Cipto akhirnya gugur juga. Padahal Mas Cipto ini adalah merupakan salah satu kunci ya. Kunci yang dimana bisa membongkar praktik pesugihan ini. Tapi pada kenyataannya akhirnya walaupun sudah dijaga oleh Kang Waris dan juga Mas Arto, tetap juga kecolongan hingga akhirnya Mas Cipto meninggal dunia. Dan makin seru aja nih ya, makin seru aja di part ke-8 ini karena munculnya tokoh baru dengan kekuatan yang lebih besar daripada Raden Angkoro. Tokoh baru yang pastinya jahat ya dalam lingkaran pesugihan Ngipri Kete ini. Dan bagaimana kelanjutannya? Nanti kita langsung masuk aja ke dalam kisahnya. Dan sebelumnya juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang masih setia dan terutama juga yang baru bergabung ya setelah mencari-cari ataupun baru tahu, baru bergabung. Kami ucapkan selamat datang dan bisa langsung bertatap muka ya pastinya. Ada beberapa komen ya yang menyarankan untuk agar jangan terlalu panjang-panjang partnya. Ya memang kami sendiri sebenarnya kurang nyaman ya dengan kisah yang partnya panjang, tapi memang Ngipri Kete ini keren banget ya, makanya kami akhirnya bawakan dan kami juga akan coba menggabung-gabungkan partnya jadi sehingga nantinya tidak terlalu panjang. Yang pasti juga sekalian nunggu teman-teman semua kumpul ya dari Ekstrim, dari Lo Bercerita semuanya di sini. Pokoknya nanti kita akan buat channel ini semenarik mungkin dan tujuannya pasti untuk menghibur teman-teman semua para subscriber setia kita dan oke, nggak pakai lama-lama. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa diklik dulu tombol merah subscribe-nya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan belum mensubscribe channel kita ya. Diklik dulu tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Tidak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Munculnya Raden Jogopati. Kematian Mas Cipto merupakan pertanda awal akan terjadinya sebuah petaka dari segala ranah. Kang Waris pun sudah siap dengan apa yang memang ingin dilakukan oleh Raden Angkoro jika target berikutnya adalah dirinya. Berita kematian Mas Cipto pun akhirnya terdengar di telinga bapak dan juga ibuku. Mereka berdua pun lantas menuju ke kediaman Kang Waris untuk melihat jasad Mas Cipto yang terakhir kalinya. Demi darah yang menetes di tanah yang gersang, demi teriakan yang menggelegar di ruangan yang kedap, Aku akan membalaskan kematian Cipto, ucap Kang Waris. Ya, Kang Waris sendiri sudah semakin geram dengan semua yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Palingga. Dua orang iblis ini sungguh-sungguh sangat berbahaya. Jika tidak dihentikan, maka tumbal akan terus berjatuhan. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban dari pesugihan Ngipri Kete yang mereka lakukan. Bapak pun merasakan apa yang sudah dirasakan oleh Kang Waris. Begitu pula dengan ibu. Orang-orang yang berada di sekitaran mereka benar-benar telah hilang dan menjadi korban dari tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Apa rencana kita, Kang? Tanya Bapak. Ada pesan terakhir yang disampaikan oleh Cipto sebelum dia meninggal, jawab Kang Waris. Pesan terakhir? Ya, benar. Pesan itu tertuju kepada teka-teki dari pabrik bawang dan juga petunjuk dari ritual pesugihan ini. Bapak pun mulai berpikir keras, siapa orang yang dimaksud oleh Mas Cipto jika memang orang tersebut berasal dari Raden Angkoro. Apakah itu Mas Pangarep, Mbak Ayu, atau Mbak Neneng? Akan tetapi, jika memang orang itu bawahan langsung dari Raden Angkoro, mana mungkin Kang Waris tidak mengetahuinya. Yang pasti, orang tersebut
adalah orang yang belum dikenal oleh Bapak dan juga Kang Waris. Dan kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi sebelum ritual pesugihan di pabrik bawang itu dilakukan. Jika memang benar, maka Bapak akan memiliki perspektif macam ini. Satu, orang tersebut adalah orang yang mungkin pernah berhubungan dengan Mas Cipto. Setidaknya, jika memang itu adalah teman Mas Cipto, maka kedekatan mereka berdua pastilah sangat dekat. Kedua, orang tersebut sekarang berada dalam cengkraman salah satu dari pelaku, baik itu Raden Angkoro ataupun Pak Lingga. Namun, jika bukan keduanya, maka ada pihak lain yang bermain di belakang layar yang mana keberadaannya sangat dirahasiakan. Ketiga, jika orang tersebut tahu akan ritual yang terjadi di tragedi pabrik bawang, kemungkinan besar orang tersebut memang sedang bersembunyi untuk menghindari konflik yang berlangsung. Keempat, bisa jadi persembunyiannya ditujukan karena rasa takut akan garis tumbal selanjutnya. Pasalnya, orang itu adalah orang terdekat dari Mas Cipto. Kelima, namun jika memang orang itu sendiri mengetahui ritual tersebut, kemungkinan besar dia juga berkeinginan untuk menolong namun tidak memiliki power ataupun memilih menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semua informasi yang ia tahu selama tragedi dari pabrik bawang itu sendiri. Bapak pun mulai paham, ternyata orang tersebut adalah orang yang mungkin saja akan menjadi kunci utama untuk membongkar kebusukan yang sudah dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Palingga. Jika tidak cepat bertindak, maka semua yang akan terjadi pastinya akan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kang Waris pun mulai beranjak bangkit. Ia menatap pepohonan yang dari banyaknya pohon tersebut hanya satu yang tumbang. Itu menandakan tumbal masih bisa dihentikan. Pesugihan masih bisa diperlambat atau mungkin saja dibatalkan jika ada salah satu dari mereka terbunuh ataupun mati. Kang, kemana kita harus mencarinya? Pabrik bawang. Bapak terkejut saat mendengarkan hal itu. Sedikit aneh jika Kang Waris mengatakan lokasinya berada di pabrik bawang. Secara fakta, Mas Cipto sendiri melarikan diri karena dia adalah orang yang tahu ketika kejadian itu berlangsung. Namun, jika memang apa yang dikatakan oleh Kang Waris itu adalah suatu kebenaran, maka orang itu sedang menyamar sebagai orang biasa dengan tujuan untuk mengetahui gerak-gerik dari Raden Angkoro dan juga Palingga. Kita berangkat sore ini, jelas Kang Waris. Ke pabrik, Kang? Tanya Bapak. Ya, kita harus segera menyelamatkan orang tersebut. Tapi seluruh orang yang berada di sana berada dalam kendali dari pabrik, yaitu Raden Angkoro. Namun bukan berarti Pak Lingga sendiri tidak mengetahui sedikit pun pengetahuan tentang ritual ini. Sembari meninggalkan pemakaman, Kang Waris dan Bapak pun masih membahas terkait teka-teki yang belum juga usai. Pastinya, karyawan di sana disuruh untuk menutup mulut mereka. Atau jika tidak, potong Kang Waris dengan nada datar. Jika tidak, kenapa Kang? Tanya Bapak. Mereka akan dijadikan tumbal. Bapak pun langsung menghentikan langkahnya. Ibu yang melihat Bapak terhenti tiba-tiba pun bertanya kepada Bapak. Pak, ada apa? Tanya ibu sembari menggendong Mas Rahardian. Jika memang benar apa yang dikatakan Kang Waris, berarti setiap bulan atau setiap tahun akan ada penyusutan karyawan di pabrik itu sendiri. Dan penyusutan itu diakibatkan oleh ritual yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Palingga. Tanya Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengangguk sebagai tanda menyetujui opini yang dikemukakan oleh Bapak terkait kinerja dari ritual itu sendiri. Masih ingat dengan kasus kematian Mas Sugeng? Tanya Kang Waris. Ya, ingat. Aku tahu itu, ucap Bapak. Mereka semua sudah tahu jika Mas Sugeng akan ditumbalkan, kecuali Mbak Ina. Namun, mereka semua memanipulasi dirinya sendiri agar tidak dijadikan tumbal. Jelas Kang Waris. Jadi karyawan yang berada di sana, ucap Bapak, harus sudah siap menerima resikonya jika suatu saat salah satu di antara mereka akan ditumbalkan.
Sementara itu, suasana di pabrik bawang pun kembali normal. Para karyawan tetap berangkat untuk memenuhi target dari apa sang pemilik pabrik itu minta. Mereka harus bisa memberikan produksi yang banyak agar bisa memenuhi keinginan dari Raden Angkoro. Jika tidak bisa, kemungkinan kecilnya mereka pun akan terkena dampak dari amarah Raden Angkoro sendiri. Sedangkan di sisi lain, ada sebuah perkumpulan yang sedang berbisik-bisik. Mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka inginkan sampai-sampai pembahasannya sangat tertutup dan bersifat rahasia. Kita harus segera kabur dari pabrik ini, ucap salah satu karyawan dalam perkumpulan itu. Benar, kita kabur dan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Jika tidak, kita akan ditumbalkan seperti Haji Dula dan juga Cipto. Cipto, bukan dia selamat? Tanya mereka satu sama lain. Hah, kau tidak tahu, Raden Angkoro baru saja mengatakan jika Cipto itu sudah meninggal dunia. Perutnya hancur dan meninggal saat itu juga. Ternyata kematian dari Mas Cipto sendiri sudah lebih dulu tersebar oleh karyawan sekitar. Ada salah satu dari mereka yang mendengar percakapan antara Raden Angkoro dan seseorang. Entah siapa orang tersebut, tampaknya orang itu sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Raden Angkoro dan juga salah satu pejabat yang mungkin saja masih ada kaitannya di antara mereka semua. Raden Angkoro lagi ngobrol sama siapa? Tanya salah satu dari perkumpulan itu. Aku tidak begitu kenal, tapi sempat mendengar panggilan yang diberikan Raden Angkoro pada orang tersebut sih. Namanya siapa? Raden Jogopati. Tang! Tiba-tiba ada salah satu karyawan yang entah mengapa terjatuh dari lantai 2. Lalu ketika terjatuh, kepalanya pun langsung hancur berantakan, dan bersamaan dengan itu seseorang yang disebut dengan Raden Jogopati pun akhirnya muncul. Kemudian ia pun berjalan ke arah karyawan itu sembari mengambil sedikit darah yang bersimbah di lantai. Apakah salah satu dari kalian ada yang membicarakanku? Tanya Raden Jogopati kepada ratusan karyawan yang kala itu berada di hadapannya. Para karyawan pun dibuat merinding oleh Raden Jogopati. Ia sendiri baru pertama kali melihat orang tersebut berada di dalam pabrik. Wibawa dan auranya benar-benar menakutkan. Sekalinya ia bicara, seluruh tubuh para karyawan yang berada di tempat tersebut dibuat merinding. Kalian tahu, jika ada seseorang yang memang bertingkah brengsek kepadaku, maka satu korban akan jatuh. Seluruh karyawan pun terdiam. Raden Angkoro tiba-tiba mendatangi lokasi keramaian itu. Ia pun segera menerobos banyak karyawan yang memadati pemandangan yang ada di hadapan mereka. Minggir, minggir. Paling enggak, orang yang selalu berada di samping Raden Angkoro pun juga mengikuti langkah dari Raden Angkoro. Mereka berdua penasaran terkait apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai para karyawan tidak berkutik sedikit pun. Dan saat mereka berdua sudah menerobos ke bagian depan, tiba-tiba Raden Angkoro dan juga Pak Lingga pun langsung terkejut saat melihat salah seorang karyawannya sudah meninggal dunia dengan bagian kepalanya yang sudah hancur. Angkoro! Raden Angkoro pun langsung melihat seseorang yang berada di samping karyawan yang sudah tewas itu. Kang Mas, ucap Raden Angkoro. Ada salah seorang karyawanmu yang akan membongkar rahasia dari pabrik ini dan juga aibmu kepada orang lain. Bunuh dia sebelum dirimu yang terbunuh. Siap Kang Mas, ucap Raden Angkoro dengan wajah menunduk seperti merasakan aura besar yang sangat dahsyat yang terpancar dari orang yang bernama Raden Jogopati. Ya, Raden Jogopati pun lalu meninggalkan lokasi tersebut. Ia pun kembali berjalan menuju ke lantai 2, dan yang mengerikannya lagi, ketika Raden Jogopati berjalan, tidak ada satu suara pun yang terucap dari mulut para karyawan ataupun orang yang berada di sekitaran. Mereka semua memilih diam ketimbang mati di tempat. Sementara itu, Raden Angkoro dan Pak Lingga pun segera menyuruh para karyawan yang berada di sekitaran untuk mengangkat karyawan yang sudah meninggal. Beberapa karyawan pun akhirnya memindahkan karyawan yang sudah meninggal itu ke sebuah ruangan, sedangkan yang lainnya kembali bekerja.
Raden Angkoro dan Palingga pun memasang wajah yang penuh khawatir. Mereka berdua merasakan sesuatu yang tersembunyi yang baru saja diucapkan oleh Raden Jogopati. Keesokan harinya, rumor pun kembali beredar. Baru beberapa hari pabrik bawang itu memakan tumbal, kini tumbal yang sama kembali jatuh. Bedanya, korban yang baru saja meninggal dunia ini diklarifikasi meninggal karena kecelakaan kerja, namun penyebab dari kecelakaan itu sendiri masih benar-benar absurd dan penuh tanda tanya. Pasalnya, ketika Raden Angkoro dimintai keterangan, ia pun menjawab tidak secara detail oleh pihak kepolisian setempat. Namun, Palingga lagi-lagi mengambil langkah. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengambil lebih dalam informasi yang masih belum diketahui secara detail. Dan orang pertama yang memberitakan hal itu kepada Bapak adalah Ibu. Ibu segera memberitahu Bapak terkait korban terbaru dari pabrik bawang. Pak, korban jatuh lagi. Pabrik bawang, Pak. Hah, serius? Iya, Pak, tapi katanya kematian orang itu gara-gara kecelakaan. Bapak pun lalu membaca dengan seksama berita media cetak itu. Di koran, wartawan sempat juga memotret seseorang yang berada di antara kerumunan. Orang itu ada di belakang tempat Raden Angkoro ketika sedang dimintai keterangan. Bu, Ibu kenal orang yang di belakang Raden Angkoro enggak? Kok Bapak baru lihat ya? Tanya Bapak. Ibu memperhatikan orang yang dimaksud oleh Bapak. Tubuhnya yang tinggi, perawakannya yang benar-benar besar dengan menggunakan kacamata hitam, sedang melihat Raden Angkoro sewaktu diberikan wawancara oleh para wartawan lokal. Ibu nggak kenal, Pak. Serius? Apa dia termasuk dari keluarganya? Tanya Bapak ketika sedikit memirip-miripkan bentukan dari bibir Raden Angkoro dan juga orang yang dimaksud. Ibu pun lalu kembali memikir-mikirkan sesuatu. Ia seperti mengingat ada yang terpikirkan olehnya terkait apa yang baru dikatakan oleh Bapak. Apa jangan-jangan? Tanya Ibu. Jangan-jangan apa, Bu? Dia adalah bagian dari keluarga Brotoseno. Bukannya hanya Raden Angkoro dan Raden Surapto? Tanya Bapak. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Kang Waris pun mendatangi mereka berdua yang sedang asik membahas pabrik bawang di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Waris, sedang apa? Tanya Kang Waris. Ibu pun langsung meminta Bapak untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi di berita cetak itu. Pabrik bawang, Kang, ucap Bapak. Maksudnya? Tanya Kang Waris. Ada korban lagi yang jatuh. Kang Waris pun langsung meraih koran itu. Ia kemudian melihat foto Raden Angkoro yang sedang diwawancarai oleh wartawan tepat di depan pabriknya. Setelah ia menatap Raden Angkoro, tiba-tiba pandangan Kang Waris pun tertuju kepada salah seorang yang berdiri sembari mengenakan kacamata hitam. Orang ini, ucap Kang Waris ketika mengetahui orang yang sepertinya ia kenal. Kang Waris kenal? Tanya Bapak. Ya, aku mengenalnya. Kang Waris pun langsung merendahkan tubuhnya dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Ia menghela nafas sejenak ketika mendapati sebuah masa lalu yang kembali terbuka di masanya saat ini. Dia itu siapa, Kang? Aku memaklumi jika kalian tidak tahu. Yang tahu mengenai hal ini hanyalah aku dan Mas Krisna, ucap Kang Waris. Mas Krisna? Tanya Bapak. Ya, dia mengetahui orang itu karena manuskrip dari Trah yang tertulis. Dia sudah mengenal semua, jelas Kang Waris. Bapak pun paham alasan mengapa Kang Waris baru mengatakan hal ini. Menurutnya, Kang Waris belum bisa menentukan secara pasti dalang sesungguhnya dari pesugihan ini. Dan dengan bermunculannya orang-orang baru ini menandakan apa yang terjadi di masa lalu sangat-sangat berpengaruh di masa kini. Kejadian yang terjadi karena pergusuran orang-orang ningrat oleh para penjajah di masa penjajahan Belanda menyebabkan bermunculannya orang-orang yang dulunya hanya bersembunyi di balik layar kini kembali muncul ke permukaan untuk mengambil alih apa yang memang sebelumnya telah dijarah. Selain itu juga, banyaknya keturunan yang belum diketahui sangat berpengaruh besar dengan keberadaan orang-orang ningrat yang sekarang. Terlebih lagi, mereka yang memang sudah melenceng dari ajaran agama dan juga norma dengan percaya dirinya. Keberadaan mereka terus-menerus memberikan arus yang tidak baik untuk memunculkan para keturunan rengget lainnya.
Menurut Kang Waris, kemunculan salah seorang yang memang berasal dari keluarga Brotoseno ini adalah momen yang tepat. Pasalnya, dengan kemunculan orang tersebut, Kang Waris pun mampu menyempitkan rumusan masalah terkait dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga seorang pejabat yang bernama Palingga. Keberadaan Raden Angkoro yang dijadikan sebagai tombak dari keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat inilah yang membuat Kang Waris mampu menyimpulkan sesuatu yang memang di luar nalar. Jika keberadaan Raden Angkoro di sini adalah sebagai penggerak, berarti orang tersebut adalah otak dari pesugihan itu sendiri. Jelas Kang Waris kepada bapak dan juga ibuku. Jadi menurut Kang Waris, Raden Angkoro dan juga Palingga itu berperan sebagai tokoh lain dalam kejadian ini, tanya bapak. Oh tidak, mereka berdua itu adalah boneka yang dikendalikan oleh salah seorang yang mungkin saja memiliki kelebihan yang lebih tinggi. Jelas Kang Waris. Kang Waris pun lalu beranjak bangkit. Ia pun kemudian mendekati Mas Rahardian yang masih digendong oleh ibu. Kau masih ingat dengan mimpimu? Tanya Kang Waris. Mimpi? Terkait apa Kang? Selain Rahardian, kau nanti akan dibuahi seorang anak. Dia adalah seorang wanita cantik yang pemberani dan juga merupakan sebagai penyelesai dari pesugihan ini. Jelas Kang Waris. Kang Waris pun mengusap-usap kepala Mas Rahardian. Sesekali mulutnya berkomat kamit seperti sedang dibacakan sesuatu oleh Kang Waris. Entah apa yang sedang dibaca olehnya, tapi Bapak sangat yakin jika Kang Waris memberikan bacaan doa untuk keselamatan Mas Rahardian. Setelah selesai mengusap kepala Mas Rahardian, Kang Waris pun lalu menatap ke arah langit yang kala itu sedikit mendung. Tragedi Peteng Mati. Itu adalah tragedi yang sangat memilukan hingga membuat adanya pesugihan dari keluarga Ningrat sendiri di tempat ini. Jelas Kang Waris. Bapak pun hanya terdiam. Dia belum mengerti sedikit pun terkait dengan tragedi Peteng Mati yang baru saja diucapkan oleh Kang Waris. Tragedi itu hampir membunuh banyak orang-orang keluarga Ningrat. Mereka yang dibunuh karena alasan tidak mau menunduk kepada para penjajah di masa lalu. Dan selain itu, tragedi Peteng Pati juga membuat perpecahan antara sesama keturunan keluarga Ningrat lainnya. Jelas Kang Waris. Bapak dan ibu pun fokus mendengarkan penjelasan Kang Waris terkait tragedi Peteng Pati yang dimaksud. Mereka yang memiliki kanuragan ireng akan mendiskriminasi orang-orang lemah. Sedangkan mereka yang memiliki kanuragan putih akan membuat pesantren untuk berdakwah, dan Raden Angkoro beserta dengan teman-temannya termasuk dalam orang-orang yang sedang menyebarkan kanuragan ireng karena dendam masa lalu yang belum usai. Ucap Kang Waris. Bapak di sini masih belum mengerti mengapa mereka menjalankan hal tersebut. Jika memang incaran pertama mereka adalah harta, mengapa sebegitu kejamnya mereka untuk mendapatkan harta hingga harus melakukan semua ini? Tapi Kang, menjadi orang kaya itu kan tidak harus membunuh banyak orang di muka bumi ini, tanya Bapak. Kang Waris pun lalu tersenyum. Ia menyadari adanya kesalahpahaman terhadap pandangan yang ia berikan kepada Bapakku. Bukan itu yang kumaksud. Setiap tetesan darah yang menetes ke tanah itu sangat berharga. Orang-orang Ningrat yang memang saat itu melarikan diri itu tidak sudi bergabung dengan rakyat jelata pada masanya. Dan selain itu juga kemiskinan, kelaparan, pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan, dan masih banyak lagi. Mereka semua telah merasakan hal itu sehingga untuk membangkitkan semangatnya dalam menduduki kehormatan yang tinggi, para orang-orang yang memiliki kanuragan ireng, mereka akan menyamaratakan manusia, terlebih kepada mereka yang memiliki keturunan jelata. Jelas Kang Waris. Bapak pun mengangguk faham. Ia pun kembali menyimpulkan perkataan yang dikatakan oleh Kang Waris terhadap pemaparan serta penjelasan terkait misi dari orang-orang yang selamat dari tragedi Peteng Pati itu sendiri. Ibuku yang sedari tadi terdiam, kemudian menanyakan sesuatu kepada Kang Waris terkait tragedi Peteng Pati. Tapi
Kenapa tragedi Peteng Pati tidak pernah dihancurkan dari dulu? Tanya ibu. Dihancurkan. Bagaimana kita bisa menghancurkan takdir? Sedangkan kita hanya disuruh berlayar ke dalam lautan kehidupan. Jelas Kang Waris, ibu pun terdiam. Ia langsung tak bisa berkata apa-apa ketika Kang Waris mengatakan hal itu. Tampaknya ibu merasa membenarkan apa yang memang Kang Waris katakan terkait takdir dan juga lelakon atau perjalanan hidup yang telah terjadi. Semoga kita bisa menghentikan salah satu dari ketiganya. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, namun akan banyak lagi orang-orang yang bermunculan yang mana berasal dari tragedi Peteng Pati yang sudah terjadi di masa lalu, berduyun-duyun untuk memproyeksikan diri di masa kini. Penjelasan Kang Waris pun menjadi penutup obrolan pada saat itu. Kang Waris meminta kepada bapak untuk menjaga istri dan juga anaknya. Alasannya sangat mudah. Mereka telah mengetahui lokasi dari rumah bapak. Jika tidak waspada sedetik saja, maka tumbal berikutnya akan dipaksakan lagi kepada seseorang yang memiliki darah biru nan mulia itu sendiri. Keadaan siang hari di pabrik bawang. Para karyawan pun beristirahat sejenak sembari menikmati waktu istirahat. Ada salah seorang karyawan yang sedang beres-beres untuk pergi. Tampaknya ia merasa ketakutan karena mungkin saja namanya telah dicantumkan untuk dijadikan korban tumbal berikutnya. Jaja, mau kemana? Rapi banget, tanya salah seorang karyawan kepada Jaja. Oh, enggak Kang, saya ada urusan sebentar. Jaja pun segera meninggalkan keramaian orang yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Jaja segera menyelinap ke sebuah ruangan khusus yang saat itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Namun, saat dirinya sedang mengintip sesuatu dari jendela ruangan itu, tiba-tiba perasaan merinding pun membangunkan tubuh Jaja untuk meninggalkan ruangan tersebut. Jaja melihat dengan jelas salah seorang yang bernama Raden Jogopati itu sedang melakukan sebuah ritual. Di hadapannya terlihat sesajen lengkap dengan seorang karyawan yang tubuhnya telah bugil tanpa selai benang pun. Tiba-tiba tubuh dari orang tersebut berubah menjadi siluman monyet berwarna putih dengan ukuran yang sangat besar. Jaja yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia akhirnya mundur untuk mencari jalan agar bisa melarikan diri dari kematiannya sendiri. Jaja pun akhirnya mengetahui siapa sosok dari siluman ketek yang dirumorkan oleh para karyawan yang ada di pabrik tersebut. Tidak mungkin. Aku salah sangka. Jaja pun mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun saat dia membalikan arah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya sembari membungkam mulut Jaja yang ternyata dia sendirilah yang menjadi incaran oleh orang-orang yang tergabung dalam Kanuragan Ireng. Shh, jangan berisik. Kalau kamu teriak, nanti tubuhmu bisa dicabik-cabik oleh siluman monyet itu, ucap orang tersebut dengan senyuman mengerikan. Paling enggak, tanya Jaja dengan nada yang terputus. Paling enggak pun lalu menarik paksa Jaja untuk memasuki sebuah ruangan yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ia pun kemudian diseret oleh Palingga untuk meninggalkan ruangan tempat di mana siluman monyet itu berubah. Jaja berusaha untuk melepaskan tangan dari Palingga, namun tenaga Palingga ternyata jauh lebih besar dari yang Jaja kira. Di malam harinya, saat dimana bapak dan ibu sedang berada di dalam rumah, mereka berdua pun tiba-tiba mendengarkan suara aneh dari atap rumah. Pak, suara apa? Tanya ibu. Bapak pun penasaran dengan suara yang dikatakan oleh ibu. Suara yang amat berisik itu seperti suara orang yang sedang berjalan santai sembari menginjakan kedua kakinya ke genteng rumah. Suara itu pun terhenti tepat di belakang rumah bapak. Bapak yang mulai merasakan sesuatu yang tidak enak pun segera menyuruh ibu untuk bersembunyi. Bu, sembunyi, ucap bapak. Tapi pak, dia datang. Siapa? Bapak pun memberikan isyarat kepada ibu dengan menggunakan mulutnya tanpa berbicara. Ibu yang mengetahui isyarat tersebut pun akhirnya langsung bersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuknya. Setelah suara itu terhenti di belakang rumah, bapak pun perlahan membukakan pintu. Tak lama kemudian, ia pun melihat segerombolan orang yang sedang berkumpul tepat di belakang rumahnya. Orang-orang tersebut memiliki wajah yang sangat pucat dan posisi kepalanya menunduk.
Tidak lama kemudian, dari keramaian orang tersebut muncullah 3 orang yang mana 2 dari ketiga tersebut sudah Bapak kenal terlebih dahulu. Mereka datang menggunakan jubah hitam, memberikan ancaman kepada Bapak dengan gertakan yang sangat mengerikan. Bapak pun tidak percaya. Ternyata dirinya kala itu sudah dikurung oleh Raden Angkoro dan juga Palingga, mendatangi rumah Bapak secara langsung tepat di malam hari. Selamat bertemu kembali, Arto. Aku datang bersama pasukan baruku. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jelas seseorang yang sangat familiar suaranya di telinga Bapak. Orang tersebut pun lalu membuka penutup kepala dari jubahnya dan menatap ke arah Bapak dengan tatapan yang mengerikan serta senyumannya yang terasa mematikan. Raden Angkoro, ucap Bapak. Lalu orang kedua membuka tudung kepalanya lagi sembari tertawa kecil seperti hendak meledek Bapak saat itu. Sudah lama tidak berjumpa. Terakhir kali berjumpa, kau memegang erat tanganku, Mas Arto. Apakah pertemuan kali ini kau akan memegang erat tanganku lagi? Sebagai wujud pertemuan untuk kedua kalinya, ucap seseorang yang suaranya familiar juga. Kau? Tanya Bapak. Ya, aku Lingga. Orang yang kau sebut sebagai belut pemerintahan. Aku datang untuk melihat ketakutanmu, ucap Palingga dengan senyuman yang seolah mengintimidasi keadaan Bapak saat itu. Lalu yang terakhir, seseorang yang memiliki badan yang besar dan tinggi mirip seperti sosok di koran tadi pagi. Ia berada di tengah-tengah Raden Angkoro dan juga Palingga, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia pun hanya diam sedari tadi, namun tiba-tiba tangannya mengangkat tudung kepala yang menutupi kepalanya. Kau pasti tidak mengenaliku, tapi hari ini aku akan memperkenalkan diriku. Jelas orang itu dengan suara yang berat. Aku adalah Raden Jogopati, anak selir dari Raden Brotoseno dan juga saudara tertua dari Raden Angkoro. Bagaimana? Bagaimana kabarmu hari ini, tikus kecil? Sudah berapa lama tubuhmu bersembunyi di lorong yang sempit ini? Saat Bapak menatap wajah dari orang yang menyebut Raden Jogopati, tubuh Bapak pun langsung terjatuh seperti merasakan energi besar yang terpancarkan dari orang tersebut. Aura kematian sangat besar, tatapannya tajam, membuat tubuh Bapak tidak bisa bergerak sama sekali. Oh ya, kami membawakan oleh-oleh untukmu. Tiba-tiba Raden Angkoro pun bergerak ke arah samping, diikuti dengan Pak Lingga dan Raden Jogopati. Mereka semua sengaja memberikan ruang kepada Bapak agar bisa melihat sesuatu yang menarik di belakang tubuh mereka. Lihat, mereka rindu padamu. Ucap Raden Angkoro. Mata Bapakku tiba-tiba melotot tajam. Ia tak percaya jika Raden Angkoro telah menyiapkan ini semua. 4 orang yang telah berdiri dengan keadaan yang sangat mengerikan sembari mengenakan kain putih yang beroleskan tanah kuburan, sedang berdiri tepat di belakang mereka. Mereka adalah Nyi Endang, Mas Sugeng, Mbak Ina, dan Mas Cipto. Keempatnya dibangkitkan dari kubur dengan rupa yang sangat mengerikan oleh Raden Angkoro dan juga Palingga untuk mencekal Bapak pada malam itu juga. Nyi Endang yang memiliki rambut panjang membiarkan tubuhnya sedikit membungkuk dengan seluruh rambut yang menjuntai sampai ke tanah. Lalu Mas Sugeng, perutnya yang penuh cakaran dengan mulutnya yang selalu terbuka memberikan aroma ketakutan yang sangat terasa hingga ke tubuh Bapak. Terlebih lagi Mbak Ina, dia yang meninggal dunia karena siksaan berat yang dilakukan oleh Raden Angkoro, dibangkitkan dengan mata yang tertutup namun mulutnya dijahit menggunakan kawat sebagai pertanda bahwa Mbak Ina adalah orang yang telah berkhianat kepada Raden Angkoro, sehingga mulutnya diumpamakan dengan ditutup menggunakan kawat agar tak bisa berkata lagi apapun. Yang terakhir, orang yang meninggal karena perutnya meledak karena ulah dari Raden Angkoro juga. Dia adalah Mas Cipto.
Raden Angkoro memberikan kebangkitan yang sangat mengerikan kepada Mas Cipto. Wujud dari Mas Cipto kala itu benar-benar menjijikan. Perutnya mengeluarkan organ dalam yang masih menggantung di beberapa titik. Lalu kepalanya menghadap ke belakang karena tengkuknya yang diputar oleh Raden Angkoro sewaktu mengambil jasad dari Mas Cipto. Bapak tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar karena rasa takut yang benar-benar membuatnya mati rasa. Raden Angkoro yang melihat ekspresi takut Bapak pun tertawa kecil. Ia pun kemudian memberikan peringatan terakhir kepada Bapak. Jadi, sampai kapan kau akan menghalangi langkah kami semua? Hah? Suara teriakan minta tolong terus digemakan oleh ibu sewaktu mendapati bapakku yang kala itu sudah tidak berdaya di luar rumah. Malam tadi, sepertinya bapak mendapatkan serangan hebat oleh orang-orang yang memang menjadi musuh bebuyutannya semenjak beberapa tahun terakhir ini. Wajah bapak tiba-tiba saja pucat dan terlihat perbedaan yang sangat jelas dengan keadaan sebelumnya. Untungnya, teriakan dari ibu menyelamatkan nyawa bapakku. Beberapa warga pun lalu membantu ibuku dan membawa bapak untuk menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tak ada sesuatu yang dapat diingat oleh bapak sewaktu dirinya berada di luaran rumah. Saat bapak terbangun, ia pun hanya terdiam sembari mengatakan sesuatu kalimat yang sangat aneh. Dan baru pertama kalinya ibuku mendengar perkataan itu. Durbiksa, Jagratara, Janaloka. Kebetulan saat itu dokter yang memeriksa bapak keheranan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh bapakku. Ada apa dok? Tanya ibuku. Oh, tidak ada apa-apa bu, ucap dokter itu dengan wajah penuh ketakutan. Dokter itu pun langsung keluar dari ruangan bapak. Sepertinya ada sesuatu yang memang dokter itu sadari atas perkataan aneh yang baru saja bapak katakan. Sembari menunggu dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan bapak, ibu yang masih memomong Mas Rahardian selalu saja mengusap-ngusap kening bapakku sembari terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan sukma bapak yang sepertinya masih terikat di suatu tempat. Kurang lebih 10 menit lamanya, ada seorang suster yang kebetulan masuk ke dalam ruangan. Bu Esa, Pak dokter meminta ibu masuk ke ruangannya. Jelas suster itu. Baik, sus. Ibuku pun langsung melangkah keluar dari ruangan. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga dokter di rumah sakit itu sendiri enggan memberikan perawatan kepada bapak. Sementara itu, hal yang terjadi kepada bapak benar-benar sangat mengerikan. Sukma bapak yang masih terikat di suatu tempat harus rela disiksa habis-habisan oleh para ingon-ingon atau peliharaan milik Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Bapak diikat di sebuah pohon yang seluruh batangnya penuh dengan duri. Lalu dua sosok yang menjadi ingon-ingon di antara keduanya mendatangi bapak. Siapa kalian? Tanya bapak. Bapak mengenali salah satu ingon tersebut. Ya, ingon yang satu milik dari Raden Angkoro yang memang sudah dikenal. Dia adalah jin kala ireng yang sorot matanya menyala dan sangat menyeramkan. Namun, dia tidak mengenal dengan sesosok wanita bergaun merah dengan rambutnya yang panjang hingga membuat kepalanya tertunduk ke depan karena saking panjang dan beratnya rambut tersebut. Kedua ingon milik Raden Angkoro dan Raden Jogopati pun langsung menyiksa bapakku. Ya, mereka berdua mulai mencambuk tubuh bapak menggunakan pecut yang digunakan oleh para penjagal keraton untuk menghukum orang-orang ke keratonan. Dari kejauhan, tawa akan penyiksaan tersebut benar-benar terdengar dengan jelas. Bapak memandang seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat familiar dan juga siluman monyet putih yang merupakan kamuflase dari perubahan tubuh Raden Jogopati. Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa berharap pada keajaiban. Tubuhnya memang diselamatkan oleh Raden Angkoro dan Raden Jogopati, namun tidak untuk sukmanya yang memang sengaja mereka berdua ambil untuk menyiksa. Di ruangan dokter, ibuku berjalan dengan hati yang penuh rasa kekhawatiran. Ia sendiri tidak mengerti mengapa dokter itu tidak melanjutkan pemeriksaannya terhadap bapak. Tok. Masuk. Dok, katanya saya disuruh ke ruangan dokter. Ada perlu apa dok? Ya benar-benar. Silakan duduk dulu. Saya akan menjelaskan sesuatu kepada ibu. Ibu pun lalu terduduk.
Ia kemudian melihat pandangan dokter itu dengan penuh kecemasan. Dan tidak lama kemudian, dokter itu pun melepaskan kacamatanya sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan selama ini. "Ada apa, Dok?" "Begini, Bu. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ini karena saya rasa ini bukanlah penyakit medis." Jelas dokter itu sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Maksudnya bagaimana, Dok?" "Saya baru saja mendengar sebuah kalimat yang menurut saya itu sangat mengerikan. Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sedang dalam keadaan koma. Nah, tentunya ini ada kaitan dengan hal gaib yang tidak semua orang mampu melakukan penanganan ini secara logika." Jelas dokter itu. Ibuku pun terdiam. Tiba-tiba Mas Rahardian menangis dengan sendirinya. Tangisan Mas Rahardian sepertinya memberikan pertanda terkait apa yang akan terjadi kepada Bapak. "Dokter, sebenarnya suami saya memang sering mendapatkan serangan semacam itu. Di malam sebelum suami saya tergeletak di luar rumah, kami itu mendengar suara aneh dari atap rumah." Jelas ibuku. "Suara aneh? Suara semacam apa?" tanya dokter. "Suara sahutan monyet." Dokter itu langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ibuku. Ia seperti mengetahui pertanda besar yang memang sedang terjadi kepada keluarga ibuku. "Kenapa, Dok?" "Hah? Nanti dulu, tunggu. Sudah berapa lama?" "Apanya, Dok?" Teror semacam itu?" "Sudah hampir 2 tahun lebih." 2 tahun? Ada apa, Dok?" Dokter itu pun kemudian mengambil kacamatanya dan memasangnya kembali. Ia sejenak menghela nafas panjang untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya. "Ini benar-benar bukan urusan medis, Dok. Tapi wajahnya pucat pasi. Mungkin selain itu juga ada penyakit lain." "Oh tidak, Bu, tidak. Denyut nadi, tekanan darah, detak jantung dan pernafasannya seperti orang normal pada umumnya. Nah, namun ketika ibu mengucapkan kalimat itu, aku yakin akan satu hal yang mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya." "Maksud dokter?" "Saya itu pernah mengatasi orang semacam ini beberapa tahun yang lalu. Dia juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ibu barusan, dan ternyata orang tersebut mendapatkan serangan karena akan dijadikan tumbal." "Dok, tolong, Dok, jangan katakan itu." Tiba-tiba pintu pun diketuk oleh seseorang dari luar. "Masuk." Seorang suster ternyata masuk sembari membawa orang asing yang mana orang itu sangat familiar. "Maaf, Dok, ada seorang keluarga dari Bapak Arto ingin bertemu dengan istrinya." Ibuku pun langsung bangkit dari duduknya. Ketika pintu dibuka lebar, ibu baru menyadari orang tersebut. "Kang Waris, di mana? Di mana Arto?" "Ada di ruangan 16. Bawa dia pulang sekarang juga." Ibuku menatap dokter itu, namun dokter itu mengangguk sepertinya menyetujui apa yang diinginkan oleh Kang Waris. Dan hari itu juga Bapak dibawa ke rumah Kang Waris. Entah apa yang memang difikirkan oleh Kang Waris saat itu, ia seperti menyadari akan kejadian aneh yang baru saja menimpa Bapak. Setibanya di rumah Kang Waris, Bapak pun langsung direbahkan di tempat tidur. Ia meminta kepada ibuku untuk menunggu di luar. "Tunggu sebentar di luar." Ibuku pun masih menunggu kelanjutannya dari apa yang dilakukan oleh Kang Waris. Sembari menunggu, ibu menimang-nimang Mas Rahardian. Tiba-tiba dari ujung ruangan belakang Kang Waris terdengar suara wanita yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Suara itu. Ibu pun lalu segera bangkit dari duduknya. Ia kemudian melangkah menuju ke arah suara itu. Ya, suara itu muncul berasal dari ruangan belakang Kang Waris. "Cep-cep, menang. Ojo pijer nangis." Saat ibuku mencari suara itu, ia pun kemudian mengarahkannya kepada sebuah ruang belakang yang berada di dekat kamar mandi Kang Waris. "Putuku sing ayu rupane." Saat ibu membuka pintu ruangan itu, ia pun terkejut kala melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya sedang memomong seorang bayi perempuan. "Kamu siapa?" tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Ia pun kemudian kembali menyanyikan kidung itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba semilir angin memasuki ruangan itu dan tubuh ibuku pun langsung merinding dibuatnya. Kamu itu perempuan yang menimang-nimang anakku. Siapa kamu sebenarnya?"
Wanita itu pun kembali menatap ibuku dengan senyuman yang sangat manis. Ibu belum menyadari siapa sosok wanita tersebut. Siapa anak yang kamu gendong?" Tiba-tiba wanita itu terdiam. Ia seperti tidak menyukai pertanyaan ibuku yang terus-menerus menekannya untuk menjawab. "Diam, diamlah. Dibanding tubuhmu sakit." Ibu pun terdiam. Ia kemudian meneteskan air mata karena rasa takut mendapatkan gertakan yang mengerikan dari wanita yang mengenakan kemben atau pakaian adat Jawa. Wanita itu pun kemudian melangkah menuju ke sebuah dinding ruangan dan sebelum pamit, ia kemudian mengucapkan sesuatu. "Aku tidak akan membiarkan keluargamu mengambil cucuku untuk dijadikan tumbal. Aku akan selalu melindunginya." Tidak lama kemudian, lampu di ruangan itu padam seketika. Ibuku pun langsung keluar dari ruangan itu. Pintu yang semula terbuka kini tertutup dengan sendirinya. Ibu langsung kembali ke ruangan tempat bapak sedang disembuhkan oleh Kang Waris. Sembari mengusap-ngusap dahi Mas Rahardian, tubuh ibuku masih gemetar. Perkataan dari wanita tersebut benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala ibuku. Sementara itu, bapakku sedang dilakukan pembersihan oleh Kang Waris. Ia menyadari jika sukma bapakku telah diambil oleh Raden Angkoro. "Bertahanlah sejenak. Aku akan menolongmu. Kamu tidak boleh mati sekarang. Kamu harus selamatkan istri dan juga anak-anakmu." Kang Waris pun kemudian membasuh kaki bapak menggunakan air sirih. Ia juga membuka baju bapak dan membasuhnya dengan air sirih juga. Setelah selesai, Kang Waris pun kemudian memegang bagian jantung bapak. Ia ingin mencari letak sukma bapak disembunyikan. Kang Waris pun mencoba mendalami dan menerawang lebih dalam di manakah sukma bapakku berada. Sedikit kesulitan karena ada sesuatu yang terus-menerus saja mengganggu perjalanan Kang Waris untuk menerawang lebih jauh. Ketemu. Kang Waris melihat tubuh bapakku kala itu sedang diikat di sebuah pohon yang penuh dengan duri. Bersamaan dengan itu, ia juga melihat dua sosok yang aneh sedang mencabuk bapak. Namun, bukan itu yang membuat Kang Waris terkejut. Tapi dua orang yang berdiri tepat di belakang kedua sosok yang sedang memecut tubuh bapak. Ya, mereka berdua adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Keilmuan Kang Waris yang sebenarnya berada di atas mereka. Dengan cara apapun, Kang Waris bisa saja mengambil sukma bapakku. Namun, dengan keadaan yang seperti ini, Kang Waris pun harus bisa mencari tahu bagaimana agar dirinya juga bisa selamat. Kang Waris pun lalu mengambil sesuatu. Ia menyadari jika kejadian yang sama akan menggunakan media yang sama juga. Dari dalam saku celananya, Kang Waris mengambil sebuah potongan tulang manusia yang waktu itu dipegang oleh bapakku. Ternyata Pak Lingga yang kebetulan menjadi dalang dari pembunuhan Mas Cipto sengaja memberikan buhul atau media santet itu kepada Raden Angkoro untuk memanipulasi bapak agar mau mengambilnya. Dengan begitu, tanpa sadar, pada hari saat di mana Raden Angkoro menjatuhkan tulang tersebut, ia sudah menjebak bapak dan mengambil sukma bapak hanya dengan menyentuhnya. "Angkoro, demi kematian orang-orang yang tidak berdosa yang sudah kau bunuh, aku tidak akan membiarkan korban lain berjatuhan." Kang Waris pun lalu mematahkan potongan tulang itu. Dengan sekejap, suasana pun langsung menjadi gelap. Kedua sosok itu langsung kehilangan kendali. Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati menyadari akan ada seseorang yang datang. Kang Waris segera menuju ke tempat bapak dan memotong tali pengikat yang mengikat tubuh bapakku di pohon penuh duri itu. "Bertahan, Arto. Sukmamu harus aku sembuhkan dulu sebelum aku masukkan lagi ke dalam ragamu." Kang Waris pun segera membawa sukma bapak ke tempat yang aman. Ia pun kemudian membawa sukma bapak untuk dimasukkan lagi ke dalam raga. Waktu yang dilakukan oleh Kang Waris untuk menarik kembali sukma yang diambil oleh Raden Angkoro cukup lama. 1 sampai 2 jam Kang Waris harus berusaha mengambil sukma itu kembali. Dengan waktu selama itu, Kang Waris juga merasakan energinya cukup terkuras banyak. Ia menyadari jika Raden Angkoro semakin kuat dengan bermunculannya orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini. Bisa jadi akan banyak lagi tumbal yang jatuh jika tidak segera diatasi.
Setelah Kang Waris berhasil menarik sukma Bapa, ia pun kemudian kembali lagi ke dunia asal. Dan bertepatan dengan itu, ia pun langsung terjatuh karena kuatnya energi yang dikerahkan oleh Raden Angkoro dan Raden Jogopati. Suara ambruknya tubuh Kang Waris pun membangunkan ibuku yang tertidur di ruang depan. Ibu pun langsung memaksa dirinya untuk masuk karena merasa khawatir terkait kondisi Kang Waris dan juga Bapak. Dan saat ibu membuka pintu, ia terkejut bukan main saat tubuh Bapak sudah penuh dengan luka lebam seperti luka bekas cambukan. Bapak! Bukan hanya Bapak, Kang Waris pun juga mengalami hal yang serupa. Bedanya Kang Waris memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya. Kang Waris mengangkat tangannya seperti memberikan tanda kepada ibuku untuk tidak mendekat lebih dulu. Jangan mendekat. Ini belum selesai. Kang Waris pun lalu segera bangkit. Ia mengambil sebuah bejana berisikan air sirih dengan langkah yang tertati. Sempat tubuh Kang Waris ingin kembali ambruk, namun hebatnya Kang Waris masih memaksa hal itu agar bisa menyelamatkan bapakku yang kala itu belum sepenuhnya sukmanya menyatu dengan raganya. Suamimu baru saja disiksa oleh Raden Angkoro. Ibuku pun langsung menangis mendengarkan hal itu. Mas Rahardian juga ikut menangis karena menyadari akan keadaan dari Bapak dan juga Kang Waris. Kang Waris pun segera menyempurnakan sukma Bapak. Ia kembali mengoleskan air sirih itu ke sekujur tubuh Bapak sembari membacakan mantra khusus. Dan saat Kang Waris mengoleskan air sirih itu ke tubuh Bapak, tiba-tiba mulut Bapak mengucapkan sesuatu dengan nada yang berat. Durbiksa, Jagratara, Janaloka. Kang Waris terkejut mendengar kalimat itu. Ia kemudian menatap ibu dengan tatapan yang tidak biasa. Ada apa, Kang? Kalimat yang baru saja dia katakan. Iya, itu kalimat yang sama. Dokter di rumah sakit bilang itu. Itu menggunakan bahasa Sansakerta. Kang Waris yang selesai menyempurnakan sukma Bapakku pun langsung tertunduk sejenak. Ia kemudian menatap ke arah ruangannya. Aku tahu makna itu. Kang Waris pun kembali bangkit. Ia memaksa tubuhnya untuk mengambil sebuah buku yang berada di dalam laci kunonya. Buku yang diambil Kang Waris memiliki warna kuning kecoklatan. Bukunya sudah tertutup dengan debu karena memang tidak pernah dibuka hingga hampir belasan tahun lamanya. Kang Waris pun membuka buku itu. Ternyata buku itu adalah buku manuskrip khusus kekeratonan. Ya, buku itu bukanlah sembarang buku. Buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisikan tulisan Sansakerta. Ia pun kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu. Apa maknanya, Kang? Durbiksa, Jagratara Janaloka. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia. Durbiksa yang berarti iblis adalah sebuah penggambaran khusus yang baru saja dilihat oleh Kang Waris saat dirinya melihat sukma Bapak disiksa. Ia melihat dua sosok astral. Salah satu dari sosok itu sudah ia kenal, ya Jin Kala Ireng yang merupakan peliharaan dari Raden Angkoro. Sedangkan yang satunya lagi ia belum mengetahuinya, pasalnya dari bentukan adalah seperti sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang dan dihadapkan ke arah depan. Akibatnya kepalanya menjadi sedikit menunduk seperti menahan beban dari beratnya rambut tersebut. Lalu ada dua orang manusia yang memang pengendali dari kedua sosok tersebut. Keduanya adalah Raden Angkoro dan Raden Jogopati. Jika dikaitkan dengan makna Durbiksa Jagratara Janaloka, maka kata Durbiksa ini bisa diarahkan kepada kedua sosok astral atau juga bisa diarahkan kepada dua orang manusia yang memiliki sifat layaknya iblis. Selanjutnya, kata Jagratara yang berarti waspada. Kata ini tentu saja mengarahkan kepada ambisi dari Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Mereka seperti waspada akan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Raden Angkoro sengaja memperkuat kembali kekuatannya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia pun juga harus menyempurnakan tumbal terakhir yang berasal dari keluarga Ningrat lainnya. Dengan cara itu, ia pun bisa mendapatkan apa yang ia mau bersama dengan orang-orang yang mengikuti ambisinya. Dan yang terakhir adalah Janaloka yang memiliki makna dunia manusia.
Dengan segala ambisi yang memang terus digulirkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati, iblis-iblis yang ia ciptakan akan memberikan kewaspadaan terhadap dunia manusia. Keraguan yang terus-menerus tercipta dari hati Raden Angkoro dan juga kawanannya membuat dunia manusia semakin sempit dalam pikirannya. Sehingga ia sendiri akan tenggelam dalam keserakahan dan juga keraguan yang dirasakan dalam mencapai ambisi besarnya. Kalian harus pindah rumah. Bagaimanapun juga, ini sudah sangat berbahaya. Tapi Kang, mereka terus membutuhkan kita. Memang benar, tapi setidaknya dengan melakukan hal itu, kalian terhindar dari teror-teror yang selama ini sudah terjadi. Ibuku pun memahami hal itu, ia hanya menunggu saat Bapak siuman, lalu merencanakan untuk pindah dari rumah tersebut. Tatapan ibu benar-benar sangat lelah melihat kenyataan yang harus ia hadapi. Selain karena ulah Raden Angkoro, ia pun juga harus mendapati saudara-saudaranya yang tergabung dalam bawahan Raden Angkoro. Dan kini, ibu hanya menunggu waktu yang tepat agar semuanya baik-baik saja dan akan hidup normal seperti layaknya manusia pada umumnya. 7 hari setelah kejadian itu, Bapak pun sudah sembuh, ibu pun juga sudah bisa tersenyum kembali. Ia kemudian berpamitan kepada Kang Waris untuk mencari tempat yang baru. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang benar-benar akan menentukan di masa yang akan datang. Masa di mana akan terjadi bentrokan hebat terkait banyak kubu yang bersangkutan dalam masalah ini. Kubu kekeratonan dan juga pemerintahan, keduanya adalah dua kubu terbesar yang masih mendominan. Selain karena kekuatannya dalam bidang politik, keduanya adalah dua kubu terbesar yang masih mendominasi. Selain karena kekuatannya dalam bidang politik, kedua kubu tersebut juga sangat berpengaruh dalam hal-hal yang tidak masyarakat awam bisa tahu. Lewat hal ini, Bapak dan juga Kang Waris masih terus bertahan untuk bisa menghentikan ambisi dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Sementara itu, salah seorang karyawan disekap di ruangan khusus di pabrik bawang. Ia berusaha untuk kabur dari ruangan itu untuk bisa membeberkan rahasia terbesar dari pabrik, Jaja. Terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali yang mengikat kedua tangannya. Sudah hampir 1 minggu lebih dirinya disekap di dalam pabrik. Ia terus berusaha untuk melepaskan ikatan itu dengan sekuat tenaga, namun sudah beberapa kali bahkan ratusan kali Jaja melakukan hal itu, nyatanya ia sendiri tidak bisa melepaskan. Jaja pun hanya bisa pasrah sembari menunggu keajaiban yang akan terjadi kepada dirinya. Ia pun kemudian mengingat salah seorang temannya yang selamat dari ritual pertama yang dilakukan di dalam pabrik. Ya, dia adalah Mas Cipto. Sembari meneteskan air mata, Jaja mengingat-ingat Cipto sembari mengatakan dalam hatinya, andai Cipto datang, pasti dia akan membantuku. Tiba-tiba lampu di ruangannya pun berkedip dengan sendirinya. Jaja panik. Ia takut jika pertanda ini berasal dari salah seorang yang ia lihat dan berubah menjadi siluman ketek. Namun dari luaran, ia melihat seorang laki-laki parubaya sedang berjalan ke arahnya dengan membawa sebilah pisau. Anehnya, Jaja tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut. Karena ia takut, Jaja pun hanya bisa menutup matanya dan pasrah jika nyawanya benar-benar akan berakhir sampai di sini. Tidak lama kemudian, orang tersebut pun menuju ke arah belakang tubuhnya dan segera memotong tali dari kedua tangannya. Ya, orang tersebut mengucapkan sesuatu hingga membuat tubuh Jaja bergetar dan merinding dibuatnya. Lari, pergilah, temui seseorang yang bernama Artonegoro. Dia akan membantumu. Tiba-tiba Jaja meneteskan air mata. Ia baru sadar jika yang baru saja mengatakan hal itu adalah orang yang baru saja ia rindukan. Jaja pun langsung melepaskan ikatan tali itu dan membuka kain yang sudah membungkam mulutnya dengan cepat. Jaja langsung menghadap ke belakang, namun ternyata yang ia dapatkan kala itu hanyalah sebuah pisau yang sudah tergeletak di belakang kursi tempat dirinya diikat. Cipto, semua orang harus tahu akan kebusukan pabrik ini. Aku janji aku akan membalaskan dendam. Jaja sudah bergerak. Dia pun kemudian perlahan meninggalkan pabrik sembari membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga.
Dan bersamaan dengan itu, Raden Angkoro dan juga yang lainnya pun sedang berada di satu ruangan khusus. Mereka semua seperti sedang membuat rencana baru untuk bisa mengambil kepala dari orang-orang yang menjadi incarannya. Akan tetapi, saat rapat sedang berlangsung, lagi-lagi kemampuan dari Raden Jogopati berada di luar nalar. Ya, ia merasakan sesuatu yang tidak semua orang yang berada di ruangan itu bisa merasakan. Tikus kecil kita sudah lepas dari ikatan itu. Lingga, apa kamu yakin tugasmu sudah beres? Ucap Raden Jogopati sembari tersenyum kepada Palingga. Dapatkah Jaja keluar dari sekapan mereka semua? Ataukah Jaja akan tergabung dengan kelompok Kang Waris dan bersama-sama membongkar kejahatan dari Raden Angkoro dan yang lain? Selesai. Wah, semakin seru aja nih kisahnya ya, semakin bikin penasaran, bikin greget. Dimana di part ke-8 ini akhirnya muncul salah satu tokoh besar ya, tokoh jahat pastinya dari disebutkan di situ kan Uragan Ireng ya. Jadi ilmu hitam, para orang-orang keraton yang memiliki ilmu hitam. Dan di situ tadi dikisahkan juga tentang ini ya, sejarah kelam yang mana sudah dikisahkan oleh Kang Waris itulah yang akhirnya menumbuhkan rasa dendam dan lain-lain. Dan juga nyaris saja Mas Arto itu kehilangan nyawanya. Yang Bu Esa pun sudah sedih sekali, tapi alhamdulillah Kang Waris bisa menyelamatkannya. Dan semakin penasaran ya, di part 9 ini gimana sih? Pokoknya tenang aja teman-teman, kita nggak akan buat sesuai sepanjang yang versi. Jadi bukannya kita ringkas, tapi kita gabungkan aja part-partnya nanti. Pokoknya kita bikin secepat mungkin ya. Dan yang pastinya masih keren banget kisah ini dan layak untuk diikuti terus. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga bisa di-share ya linknya ke teman-teman semua, ke saudara-saudaranya, agar yang lain juga bisa ikut menikmatinya. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi kami mohon untuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi yang berdasarkan kisah nyata dan ingin dibagikan ke kami untuk dibawakan di Extreme Movie ataupun Ilo Bercerita ataupun Ilo Extreme, bisa dikirimkan ke kami, bisa lewat tulisan, bisa lewat rekaman suara ya, lewat voice note. Intinya senyaman teman-teman aja. Dan itu semua bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, 087845094752. Dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih, dan yang sudah mengirimkan tapi kisahnya belum dibawakan harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu. Jadi insya Allah kami akan membawakannya keseluruhan satu persatu. Dan kemarin baru dibawakan tuh kisah dari subscriber yang ada di Ilo Bercerita, kisah Haura bertahan dalam kontrakan. Seru banget. Yang belum nonton silakan diklik aja Ilo Bercerita. Kisahnya keren banget. Terima kasih Haura ya yang sudah mengirimkan kisah. Dan di akhir kata seperti biasa saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.